Halo teman-teman. Hari ini kita lagi partai tandang. Partai tandang lagi. Partai tandang lagi menuju utara, dekat rumah. Syutingnya dekat rumah Ogut, seneng banget. Biasanya jauh. Biasanya jauh orang. Dan hari ini kita ada Pak Egi. Ada Pak Egi teman-teman. Keren banget nih bapaknya dari rumah di sini. Iya. Papahnya anak-anak. Papahnya anak-anak lagi. Kita selalu bertemu dengan papahnya anak-anak. Papahnya anak-anak. Ada di sini. Seru banget. Di malam yang syahdu ini, ini tuh kebetulan kita pas lagi syuting malam Jumaah gitu. Oh iya. Jadi kan namanya malam Jumaah mah spiritualnya, paginya harus deket sama siapa we, terserah kamu mau panggilnya apa gitu. Otoritas yang lebih kuat daripada manusia gitu. Makanya hari ini kita juga akan banyak sekali membahas tentang yang gitu-gitu. Spiritual. Spiritual. Iya. Kopi aing disada dinaikin enggak? Oh iya bener. Disada kopi aing. Ayo, Ini curiga ya pun tacang. Pun tacang memasukkan sedikit sunlight. Pada kopinya. Di luar kebiasaan, breaking the habit. Ya hari ini kita akan banyak bahas mengenai hal-hal yang menarik lah. Ya. Dari sisi apa? Terutama kayak ini orang teh dewasa ini orang teh bingung mengenali dirinya sendiri itu harus bagaimana. Bisa jadi untuk misalnya teh mengenali dirinya sendiri untuk kebutuhan pribadi atau misalnya kebutuhan profesional gitunya kayak gitu. Maksudnya suka bingung. Jadi banyak hal yang ditempuh gitu, tapi itu sudah gitu ada yang merasa tetap tidak fit orang teh gitu. Berarti sebenarnya apa, siapa, harus apa dan lain-lain dan lain-lain. Proses mengenali dirinya. Termasuk branding gitu ya, termasuk yang khususana teh branding teh naon kan dari ayeuna ya seminar branding internasional anjing lokalna wae urang teh nyaho jauh-jauh internasional. Urang nawe teh nyaho diri urang saha kan kadang-kadang gitu. Branding teh naon gitu, sana gitu. gitu terus jadi ya dengan kecepatan media hari ini, kecepatan arus informasi hari ini, makanya harus ada yang bisa jadi patron. Nah, kebetulan berapa bulan yang lalu orang teh nggak sengaja ketemu sama Pak Egi terus ngobrol terus branding Pak Egi orang ahli branding orang lagi mempelajari branding kan waktu itu lagi mempelajari branding tuh ternyata nggak gitu masuk akal yang orang gitu daripada yang branding itu kamu harus mendesain garis ini pusing ya kenapa Pak Egi maksudnya tiba-tiba segala branding ya ya iya mah kudu ieu nya kudu ngobrolkeun pengalaman urang oge soalna iya karena dong. apa yang kamu omongin ge sarua juga urang permasalahan teh dulu sebelumnya. Jadi saya pernah punya pengalaman ketemu sama temen lah ya kan, lamun ningali background mah urang mah sebenarnya mah latar belakang saya mah kan dari desain ya, latar belakangnya desain produk gitunya. Terus senang karena dulu karir saya teh di jeung barudak band wae gitu jadi manajer band wae gitu. Dari desain produk, menyambung eta we gitu band-bandan terus jadi manajer. Ya dulu di era urang gitu nya dulu ya. Waktu saya pertama kali buat maksudnya pertama kali terjun di dunia, saya juga sebenarnya nggak terlalu ini deh, nggak terlalu paham tadinya dengan dunia permusikan deh. Tapi pas masa kuliah saya ketemu sama grup sama-sama kuliah ngaranna teh Pemuda Harapan Bangsa. PHB. Didinya urang teh mulai kenal jeung dunia musik. Nah urang teh ditawaran jadi manajer, jadi we manajer dia teh. Manajernya PHB. Manajernya PHB harita teh. Tahun seberapa itu Pak Egi? Tahun seberapa? Tahun 97-an gitu ya. Itu yang keluar kaset yang gambar robot itu bukan? Robot pegang pantat. Nya, da urang mah ti nu rada lumayan lila jeung PHB unggul. Jadi si tilu album lah di dinya teh nya. Ti awal ya? Opat. Ya wecing berarti Pak Egi masih terlibat pas wecing teh. Masih terlibat. Aya wecing. Lagu dah wecing. Oh, wecing dipanjangin lah itu. Wecing tiroet. Itu kan lagu sebenarnya lagu eta lagu ciptaan Ayah Pidi nya eta nya. Iya. Yang nulis Bang Pidi yang nulis. Nah, terus dari situ
ya kebenaran saya senangnya di dunia branding gitu ya. Jadi selalu banyak menerapkan teori-teori atau apa yang saya pelajari di dunia branding secara umum lah, arus utama lah. Waktu dulu saya senang baca dengan Philip Kotler nukaral itu lah. Tapi pada perkembangan gitunya ya loba anu hal anu meureun tidak sesuai jeung urang gitunya. Masalahnya agak berbeda kasusnya mungkin karena di dunia musik atau di dunia independen mah itu teh kurang fit gitu. Oke. Nah, proses saya belajar dunia branding itu dari setelah band PHB, kemudian termasuk Depanas Dalam gitu ya, jadi manajer Depanas Dalam, terus jadi manajer Cuts. Oke. Terus lawas semua orangnya era urang beda era eta mah. Terus setelah itu teh yang diajar kumaha sih lamun di dunia mainstream, branding di dunia mainstream teh. Terus saya dulu pernah jadi manajernya Mata Band. Oh, Mata yang ketahuan teh. Terus tapi sanjana orang pernah jadi road manajerna Speaker First. Anjir. Speaker First Jakarta di Bandung. Speaker First Bandung. Orang kebalik sama Brandas. Ya, tapi termasuk hubul oge nya si eta nya nu mawakeun genre eta gitu. Bareng-bareng The Tigis kan, lagi. Nya, The Tigis. Si goblok. Pagi tapi punten ya. Ya teh jadi mikir gini. Itu tuh band-band yang tadi disebutkan oleh Pak Egy teh, itu kan hampir rata-rata orang tahu. Jadi ini hampir rata-rata orang tahu. Berarti mungkin brandingnya berhasil meren. Ya, atau bahkan saat itu tuh tidak mikirkan. Tidak mikir hari tamanya kan maksudnya. Tadi perjalanan proses itu mah saya lebih banyak belajar mengaplikasikan. Teu nyaho teori-teori nama hari tama. Teu nyaho. Tapi ya sedikit-sedikit tahu lah gitu ya, sedikit tahu tentang AIDA, tentang opat pen karena itulahnya tentang pengetahuan branding anu umum lah gitu. Oke. STP yang kayak gitu-gitulahnya. Kesini dalam fase tadi pertanyaan tadi dalam fase urang sarua bingung. Sarua kebingungan dalam proses urang nyandrop beureunya aya nya hirup teh artinya hirupnya turun naik kitu nya. Nah, keur proses kebingungan eta aing teh naonnya kalau aing teh perasaan orang teh loba bisa gitu. Tapi nah hanya batur teh teu notice ka urang teh gitu. Nah, batur teh teu daek ngajakan urang naon gitu. Oke. Nah, dari proses saya menggali semua hal gitu, sempet lama berdiamnya tehnya maksudnya 3 tahunan lah untuk mempelajari banyak hal gitu. Apa yang terjadi terus naon sih kabeuki urang teh da asa teu boga kabeuki bisa gitu urang teh. Nah, ya proses-proses itu ya ada yang ngomong sama saya teh, ya teman-teman juga gitu yang dia sekarang ya menjadi direktur inilah percetakan besar lah gitu. Ya tentang ngomongin bagaimana nu penting teh adalah buat dia itu adalah prestasi gitu. Reputasi itu lebih penting gitu, membangun itu semua. Nah, tapi setelah saya ngobrol sama orang itu, ada juga teman saya yang pegang agensi besar lah gitu, yang cukup dikenal juga gitu, terus ngomong kurang naonnya cenah aingnya reputasi nggak bangun, prestasi nggak bangun, kurang naonnya, tapi anger we urang teh teu kanotis gitu. Oh, paradoks, ketemu paradoks ya? Ketemu paradoks kan di situ teh urang teh. Nah, urang oge berpikir yang sama nya pada saat lamun urang ningalikeun reputasi jeung prestasi nu kurang tinggal searching we di Google gitu da geus loba pisan cek urang teh. Geus loba maksudnya teh orang juga melihat tadi kata kamu katanya wah band ini semuanya dikenal tapi buktinya begini nya orang nggak ada yang notice semua itu teh gitu. Nah, berangkat dari itu teh. Nah, tiba-tiba kalau kamu percaya dengan algoritma YouTube ya, algoritma media sosial, kamu juga harus percaya adanya algoritma semesta. Sublim coy. Nya tuh makanya kan disebut dunia maya naon?
dunia maya itu kan meniru dunia, artinya berarti ada algoritma semesta juga. Oke. Nah, tiba-tiba algoritma semesta mengantarkan saya pada sosok pada YouTube gitu ya, pada YouTube. Pakar branding yang terkenal lah gitu nya, orang saya favorit kasih jelma eta teh. Da ieu porenges pisan budak jelma teh lah eta teh si branding kita jeung beneran umurna teh sarua jeung urang. Bule apa? Bule. Oh, oke. Umurnya sarua gitu. Jadi usiana teh sarua ketika dia meniti karirna teh gitu. Untuk menjadi brand coach teh. Manehna ngomong, jangan-jangan cenah kamu itu bukan permasalahan dengan prestasi dan reputasi, tapi kamu tidak pernah memperkenalkan diri kamu kepada dunia dengan clear. Pikir-pikir, aing teh. Dan pernah aing teh memperkenalkan diri orang teh sebagai saha gitu. Nah, dari situlah orang mulai orang teh akhirnya menyelidiki ka diri orang teh naon sih nu bahasa nu paling wow jeung diri orang. Dasarila ieu walaupun orang kuliah di ditu nya terus nyeun ieu nyeun itu loba lah nu geus pernah dijieun teh gitu nya. Nah, komuji nyeun segala rupa. Tapi tadi teh nyeun supercut aja. Iya, bahkan cerita supercut. Di irisana loba ya jeung masa lalu ogut sebenarnya. Terus Pak Egi. Ya ningali juga gitu teh. Akhirna bahasa nu paling wow jeung urang lamun pasti ngomong ka jelma-jelma gitunya. Ngomong nate selalu branding. Tah baheula istri urang si Upit pernah ngomong ka urang teh ketika saya juga kan drop teh nu ngaranna jelma nya drop teh berkali-kali nya teu sakali drop itu berkali-kali baheula ke bangkrut ke usaha bangkrut gitu. Teu bogana naon terus ngomong urang teh Bu atuh naon sih kemampuan urang teh. Istri urang teh pernah ngomong, "Pak jigana mah bapak mah lamun geus bersemangat teh lamun ngomongkeun branding." Tapi masih terpercaya hari teh pas kejadian nu eta mah aing nyobaan gitu karena urang teh terinspirasi nate sebenarnya ku budak anu ku urang selalu dinasehati atau selalu sharing dengan dunia branding dan dia teh akhirnya berani mengklaim aing brand consultant. Padahal eta teh urang teh selalu ngomong ka budak eta teh nya tentang manehna teh nyaho tentang dunia branding, urang teh selalu sharing. Nah, manehna wani nya aing ge wani we mun kitu mah cek urang teh awalna tidinya. Akhirnya kan saya buat kelas-kelas branding gitu, buat kelas branding. Dan semakin lama semakin saya mempelajari ternyata branding yang saya mulai itu bukan branding yang memang selama ini saya pelajari sebelumnya, tapi branding yang memang mungkin ya hari ini tuh menjadi lebih apa ya, lebih relatable dengan kebutuhan zaman sekarang, bahwa sebenarnya branding yang bukan berdasarkan what lagi tapi berdasarkan why. Naon coba eta berdasarkan why. Jika kieu lah sederhanana. Setiap brand eta teh pasti representasi dari kahayang-kahayang jelema. Dari kahayang-kahayang jelema. Kahayang jelema teh naon? Mungkin background jelema teh penuh dengan luka-luka manehna masa laluna, sarua juga urang loba bangkrut, loba turun naik, loba keraguan, loba kestruggelan, loba lah pengalaman hirupnya. Seperti biasa. Kalau penonton kita udah tahu, memang ini nggak tahu Fuji Film tolong bikin kamera yang bisa tahan rekam 3 hari gitu. Masa Fuji Film nggak bisa? Ya, asli, aduh. Terus masa sih Fuji Film nggak bisa ngirim 1 gitu? Kumawe carana. Kumawe carananya ngaliang mah. Tapi seru lagi ngomongin branding. Brand dan branding kan ada dengan perbedaannya. Branding. Karena orang teh ada kadang-kadang ngomongin branding, marketing. Naon sih bedana eta teh? Pan sarua-sarua wae kan. Bahkan ada beberapa orang juga yang masih pabelit di sana teh gitu. Sebenarnya mah lamun ngomongkeun perbedaan brand tadi, brand itu eusina bentukna. Jadi nu dipengaruhi tadinya intensi, beban masa lalu kita,
keinginan untuk menolong, harapan-harapan loba eusin eta. Jadi ngebentuk kita. Kemudian kita ada nuka dua adalah branding. Branding teh aktivitas dalam memperkenalkan diri kita. Tah lamun orang memperkenalkan dari si brand eta teh kan pasti ekspresi. Lamun ngomongkeun jelema teh eusina eta pan boga ekspresi akhirnya. Nah, ekspresi itu yang disebut branding. Oke. Ekspresinya yang harus ekspresi itu kan diperkenalkan ke dunia keluar. Nah, itu disebut branding. Nah, terus naon bedana jeung marketing? Tah. Bedana kalau ngomongin masalah marketing ini sederhanana lah nya meh rada ieu. Jeung urang rada poho dianya. Jadi intina branding itu sebagai pondasina tools untuk dipergunakan oleh marketing. Oke. Gitu. Supaya marketingnya nggak hilang arah gitu. Supaya marketing itu dia tahu bagaimana harus menjualnya. Kan kalau mau ngomong marketing teh marketing banyak aktivasi memandang aktivasi dari kumpulan dipandang kumpulan-kumpulan yang menjadi target-target potensial yang punya contoh ada kelompok-kelompok di sana. Nah, ilmu membedah itu marketing itu ilmu membedah kelompok-kelompok saha wae sih dina unsur-unsur kelompok yang banyak itu teh dipandang behaviorna naon deui nya strategina kudu kumaha mendekatina supaya orang dikenal berbeda dari orang lain itu seperti apa, terus target orang ke target anu sesuai jeung marketnya sah. Jadi ada sebuah pasar yang kebutuhannya diidentifikasi apa saja. Oke. Gitu. Apa lagi mungkin nggak kalau misalnya usaha tanpa branding? Dia punya usaha, misalkan usahanya teh ieu ubi Cilembu. Nggak sih nanti orang jualan weh? Bisa. Nah, eta anu disebutna commodity based on demand saja. Jadi contoh eta mah akan sangat tergantung lamun ayeuna perlu branding teu jiga beas. Atau makanya disebut komoditi. Komoditi mah aya supply and demand. Aya supply barang, aya supply barang, aya permintaan, dan akan sangat dipengaruhi itu semua. Jadi contoh, makanya brand without story, it's commodity. Oke. Brand with story is a brand. Berarti jadi, ini mah bukan tentang benar salah berarti? Bukan lain benar salah, tapi ketika kamu menyadari bahwa produk kita adalah produk komoditi yang akan diatur sangat diatur oleh demand market, harga pasar, service, capek lah didinya mah menurut orang mah. Tapi lahirnya branding ini sebagai upaya supaya kita itu tidak berada pada persaingan harga, servis dan fitur. Contoh, kunaon sih di mana kepentingannya si brand ini? Nah, orang bakalan menganalogikan jika kieu, menganalogikan ieu aya produk, cai produkna sarua, cai air minum. Tapi satu kemasan, satu botol tanpa ada brand. Tanpa ada brand. Terus mana ningali eta goler-goler di mana wae. Kira-kira ketika aya cai nu eusin aya botol nu eusina cai, gular goler, nu di pikiran maneh naon? Cai atah.
jangan-jangan cai aki, radiator, air jam-jam, cium. Berarti semua air jam-jam. Jangan baik. Apa-apa. Kata serikat remaja juga itu sama-sama berkah. Jauh sih. Nah, penuh kecurigaan orang dengan tanpa adanya brand. Oke. Nah, terus nu kadua, ayeuna kemasan anu kadua adalah eusina. Contoh kieu, eusina aya brandna, aya eusina ngomongkeun air dengan BPH sekian. Oke. Nah, terus aya botol hiji deui, ada brandnya, kemudian dari air mata pegunungan, dari mata air pegunungan. Coba kira-kira mana yang membekas? 3 dong, nomor 3. Kan 2 disebutkan. Ya. Kan ada 1, 2, 3 tadi. Yang kedua kan nggak ada brand, tapi ada. Yang ketiga. Yang kedua ada brand, semua ada brand, tapi tulisannya air dengan gitu. BPH sekian. Kira-kira yang membekas mana? Yang ketiga. Cerita, karena soalnya ada imajinasi di kepala kita. Air mata pegunungan, dari mata air pegunungan seger jigana. Yes. Oh, atau ada yang gini slogannya teh ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Itu timbul stimulasi ke otak kita, di otak kita timbul imajinasi yang kita secara imajinasi kita dengar suaranya, kita lihat di imajinasi teh. Terus aya rasa didinya. Nah, itu yang membedakan brand yang hanya menjelaskan fakta itu fading out. Oke. Sebentar doang. Itu yang membuktikan bahwa story itu begitu penting dalam sebuah brand. Contoh, story itu begitu penting. Kenapa? Karena tinggali buktina kieu bae. Aya nu masih ingat pelajaran SMP atau SD itu? Yang mana tuh? Dia tuh kayaknya ingat. Masih ingat ya, berarti mana pinter. Tapi lolobana mah jelema teu inget. Oke. Tapi lamun kurang kan, mana yang masih ingat cerita Kancil dan Buaya tuh? Kenal. Tepikeun ka ayeuna ingetnya, tepikeun ka kolot kunaon. Kenal, padahal itu dimodifikasina lobanya. Eta teh story soalnya. Yes. Karena Oke. Karena proses otak manusia memasukkan nu paling natural dalam proses otak bekerja untuk memasukkan informasi, yang paling natural itu adalah story. Matakna Indonesia mah budaya nanti tutur lewat dongeng. Iya. Karena itu yang paling natural. Dan itu teh pasti akan diingat. Dan itu juga kenapa kita selalu nggak sulit mengingat materi-materi sekolah, karena itu mah hanya informasi. Oke. Nggak ada intensi emosi di situ. Iya. Tidak dinamis ya gitu. Nah, itu yang membuat otak itu memproses yang tadi atuh geus poho deui oksitoksinnya aya didinya teh aya zat chemical anu ketika kita otak itu akan light up ketika berhubungan dengan story, karena mempengaruhi memproduksi endorfin dan kemudian memproduksi dopamin dan oksitoksin tehnya. Oksitoksin teh fungsina sebagai naon tadi teh? Oksitoksin teh trust jeung empati. Karena kita pernah melihat itu dan merasa itu. Oke. Gitu. Nah, itu yang membedakan akhirnya ketika produk tanpa brand, tadi pertanyaannya, produk tanpa brand menang, tapi mana akan bersaing di situ. Kenapa ada orang yang saling menjilat untuk demi mendapatkan sesuatu atau untuk bukan ya karena bersaingnya di situ. Bersaing dina komoditi. Pasti kudu pamurah-murah. Ya. Ya, harga teh kudu pamurah-murah. Mana kan capeknya. Ya. Harga kudu pamurah-murah. Kedua, produk kudu alus-alus.
Jadi bottleneck gitunya jadi teh. Terus fitur kudu pacanggih-canggih. Nah, jika mana ini nyen podcast. Lamun mana teboga story, tadi teboga story, kamu akan bersaing dengan itu. Kudu pa atraktif, kudu pa murah-murah, kudu pa HD produksi, capek tuh. Iya. Harga nggak jual murah. Nah, ketika produk itu ada story-nya, maka akan membangun familiarity naonnya kesamaan. Kesamaan. Relatable. Ya, terus akhirnya membuat trust pada produk mana, membuat trust membuat loyal, loyal membuat harga premium. Anjir. Kita cut dulu ya. Boleh. Insecure. Jadi ingat ini juga, Ubud pagi kan nanti zaman SMA teh tumbuh di tren orang-orang nongkrong di warung. Jadi aya kantong-kantong tongkrongan yang memang teh kantong tongkrongan itu warung-warung unggul pagi. Terus nantinya teh akan timbul jadi aya warung naon, karena juga zaman urang mah ya warjam, aya naon. Si warung-warung ini teh yang dijual teh produknya teh sarua. Ya. Fiturnya sama, tempat kursi bangku bakso gini. Fiturnya teh etanya servisnya teh dia menyediakan bangku bakso dan bisa nyeduh kopi sama Indomie. Betul. Pasti gitu. Kadang-kadang ada yang jual alkohol, tapi itu juga musiman. Kalau lagi ini bangku-bangkunya hiji naik kabeh gitu gini. Bangkunya teh bambu yang dari bambu atau rata, jadi mun ieu sok kejepit biji. Berarti pas kita ada ini kasura. Karena tadinya itu teh warung biasa aja gitu misalnya teh, tapi terus karena jauh di sekolahan bisa ngarokok, jadi dijieun tempat tongkrongan. Akhirnya disediakan aya supply and demand. Disediakanlah bangku tadi mah eueuh. Jadi cari ngogok misalnya gitu ya. Lama-lama warung-warung ini teh berjamur di mana-mana gitu. Loba gitu. Jadi ada di mana-mana. Akhirnya jadi ngadu warung. Ya. Akhirnya jadi ngadu warung-warungan. Atau si kursi eta tuh jangan-jangan nih supaya kalian punya cerita gitu. Nah, tahu gitu kan maksudnya kan kalau pada saat itu orang jadi keingetan kalau misalnya analoginya adalah botol gitunya, air minum kemasan gitu. Aya nu semuanya kan sebetulnya mah sama sarua gitunya, cai kita nggak pernah tahu mata air pegunungan teh bener atau henteu gitu. Kan itu mah jagoan inilah jagoan apa sih namanya? Alat persuasi marketing lah, jagoan marketing gitu, marketing. Nah, si warung-warung ini teh dulu teh tidak terjadi seperti itu pagi. Orang yang itunya justru yang ngebangun brand image si warung eta teh juga di mana mah Duya misalnya. Duya ini dia nggak dengan sangat sadar dia bikin tongkrongan sebenarnya mah gitu. Ya, jika gitu ya. Jadi ketika produk itu tadinya cuma satu-satunya, kan tadi lo ngomongin kemudian ada timbul sebuah persaingan membangun diferensiasi dari satu produk satu yang sama ke yang sama lain lagi. Setelah membangun persuasi, akhirnya membangun perbedaan, akhirnya membangun fitur canggih-canggih. Setelah semuanya bisa canggih, naon deui? Tetap harga dikontrol dengan harga nu pisan nu pangurah-urahna. Saha anu paling loyal, makanya sekarang bisnis hari ini bisnis yang nggak punya community development pasti hancur. Kenapa? Karena community development itu ada story di situ. Jadi paling makanya dari warung-warung anggap saja warung-warung sejenis anu seperti itu, mana yang paling clear story-nya, mana yang paling membangun hubungan koneksi dengan itunya dengan konsumen. Sehingga akhirnya dia yang paling tinggi loyalitasnya dan dari loyalitasnya makin akhirnya membangun harga yang premium. Bener, tapi bener sih ya. Iya, kan bahkan ada yang bilang, tapi ada juga yang gini. Pada akhirnya yang paling jago bikin narasi. Narasi itu apa maksudnya narasi itu? Kan narasi itu story. Cerita. Kayak paling umum lah ya. Misalkan orang bercerita tentang membandingkan misalkan iPhone dengan Android gitu. Katanya nih si iPhone ini dia berani untuk dia bikin statement bahwa kalau kita punya HP ini, kita adalah bagian dari perubahan masa depan.
sampai akhirnya dia bisa buat bahwa yang nggak pakai ini adalah orang yang masa lalu, bagian masa lalu gitu. Tapi dia kuat narasi main di sininya dengan mainin fitur apa segala macam. Nah, narasi ada di sana. Ini yang tadi akhirnya jadi menarik ngomongin ini mah bisa panjang ya. Tenang naon Peggy, santai aja. Jadi contoh kieu. Dari mana iPhone atau ya tadi Mac gitu ya, punya narasi seperti itu? Ya kita lihat dari Steve Jobs-nya. Dari bagaimana dia niat awalnya. Intensi awalnya. Okay. Bagaimana luka-luka dia terhadap kenapa dia membangun itu semua. Nah, dari situlah akhirnya story itu muncul. Jadi narasi itu tidak bisa nggak bisa muncul langsung gitu, nggak bisa. Tidak bisa palsu. Kudu otentiknya. Kudu otentik. Kenapa membangun sesuatu itu harus dari basicnya, start with why. Tadi cek sebut. Jadi bagaimana membangun dari karena hari ini orang membeli produk bukan lagi hanya berdasarkan fitur, harga dan servis, tapi sesuai teu sih jeung nilai urang. Mane ku urang disodorkeun. Ayeuna ieu mah gampang. Lamun disodorkeun ku urang ieu gratis dua kabehanana ku urang ya. Dibere kaos nu hiji aya band tadi dua teh cek mana teh? Apa PHB? Band Green Day? Lain, iya no lokal we lokal. Tadi teh? The Tigis. The Tigis. The Tigis. Nu kadua ku urang bere Mata Band. The Tigis dong. Kunaon? Karena musiknya di situ, buat selera. Karena nilainya sama. Nah, eta. Nah, orang mau beli sesuatu pun sekarang teh udah dasarnya itu teh ada survei dari Candance, jadi lembaga namanya riset. Candance, lembaga riset internasionalnya. Jadi shifting perubahan orang, behavior orang beli produk itu sekarang sudah lagi ngomongin sudah bukan lagi berdasarkan what tapi berdasarkan why. Kunaon ayeuna alasan naon sih maneh nyieun produk eta. Oke. Nah, tadi balik ke Mac. Orang itu relate-nya karena ada alasan itu. Alasan nilainya jadi breakthrough, inovasi untuk maju lebih apa ya? Lebih advance gitu ya. Lebih advance, lebih break the paradigma lila tentang kreatif, tentang apapun itu. Nah, akhirnya orang tuh membeli story-nya. Da fiturna mah lamun ngomongkeun bisa sarua. Ya itu. Fiturna mah udah we gitu. Iya, cuma ketik. Iya, fiturna mah bisa sarua canggihna, tapi story itu yang akhirnya punya values yang sama, menjadi simbol pergerakan yang bersama. Nah, ini membangun familiarity sebutnya, membangun kesamaan dari apa yang terpanggil dari value-nya yang sama. Oke. Nah, ini orang nanya ke mana? Ayeuna orang mah ayeuna balik nanya ke mana? Apa-apa, bebas aja Peggy. Naon alasan mana nyen kieuan? Mali. Nyeunan podcast naon alasanna? Ada tempat marah-marah aja. Oke, terus yang soalnya orang merasa kayaknya saya tuh saya bisa nyaman ketika ngobrol. Nah, bagaimana caranya si ngobrol ini dalam tanda petik bisa dijual? Jadi gitu. Kan mun misalnya ngobrol-ngobrol hungkul nepi peuting naon gitu misalnya pagi kita kan sering nih ngobrol dulu teh sampai malam gitu. Terus konstan. Jadi partner ngobrol paling konstannya dia, biasanya yang lain tidur gitu. Nah, dia tuh paling panjang nih gitu, bisa ngobrol apapun. Mulai tinu serius, agamis, tapi jorok. Itu dalam satu rentan waktu yang sama tuh gitu bisa ngobrol gitu tuh. Konstan, besoknya ketemu gitu lagi. Terus malah mikir, nah, kumanya carana orang mengerjakan ini kan nyaman ya. Ngobrol-ngobrol doang gitu mengerjakannya teh. Ya walaupun nantinya teh ada rintangan lain lah gitunya, namanya juga pekerjaan gitu. Tapi orang basicnya teh nyaman melakukan ini teh gitu. Tubuhnya tidak menolak gitu Pak Egy. Tubuh orang teh tidak menolak ketika orang di depan kamera terus ngobrol ketimbang orang di depan kamera terus acting misalnya gitu. Ya jadi ya udah
kita coba aja bikin. Nilai plusnya adalah saya bisa punya tempat opini, saya bisa punya tempat sendiri untuk beropini. Plusnya eta, tapi sebetulnya mah karena orang seneng aja ngobrol gitu gitu. Jadi eta meureun. Jawaban Mali mah kenapa bikin podcast? Nggak tahu kalau si Imam ya, karena memang kita nggak pernah bertanya soal saling mempertanyakan tentang ini gitu. Mun maneh kumaha? Orang mungkin kalau nambahinnya karena orang pengen didengar. Karena ada kadang-kadang di selentingan waktu itu kadang suka mikir, orang punya ide ini, mau ngomong ke siapa ya? Atau mungkin orang-orang di luar sana juga ada suara-suaranya yang pengen didengerin, tapi kadang suka ngerasa, tapi bodoh, orang teh nggak tahu gimana cara menyampaikan ini, apa segala macam. Tapi pada dasarnya, orang senang dengerin teh gitu. Jadi ngerasa kayak dihargai gitu. Ada perasaan, ada feel-nya gitu. Jadi akhirnya kita belajar di saat sekarang kita lagi berjalan gini tuh, kadang-kadang kalau kita lagi ngewawancarain orang yang tidak biasa ngobrol, pasti ngomongnya begini, aduh orang nggak tahu mau ngomong apa. Aduh orang sama persis kayak pertama kali kalau Imam ngeliat diri Imam sendiri gitu. Orangnya emang orang gak ajak ngobrol naon sih gini. Tapi ternyata waktu dia ditanya, kumaha, aman, sehat, mengalirnya. Wah, orang teh. Nah, di situ teh kayaknya akhirnya kita tuh mulai jadi mikir, ternyata memang semua orang teh ada narsistiknya, kalau orang bilang dari situ pengen gitu didengerin sama orang teh. Nah, salah satunya adalah mungkin nyawanya adalah kita teh pengen si podcast ini teh bikin teman-teman di sana juga bisa kok, maksudnya ini tuh jadi kanal untuk orang-orang tuh bisa silahkan mau menyuarakan apa aja, nggak usah takut ngerasa aduh tapi orang tuh bodoh, orang tuh begini, enggak, datang dalam keadaan telanjang, menangis, sedih, pengen cerita, wah orang tuh tahu banget tentang ini, orang tuh pengen ini tuh jadi tempat mereka tuh buat seneng gitu, maksudnya secara ekspresinya tuh sampai gitu. Ketika itu perbedaannya, iya. Dan story ini baru sekarang keluarnya. Iya. Padahal iya nu jadi otentik maneh mah. Iya. Salila itu. Nah, kalau maneh tadinya clear story ini dan kamu buat narasi ini bahwa sebenarnya ini tuh kanal untuk membuat ini kan orang jadi ingat si teori Maslow-nya tentang hierarki paling tinggi teh kebutuhan manusia teh naon coba? Aktualisasi diri. Aktualisasi diri justrunya kebutuhan terpenting. Kebutuhan terpenting manusia teh paling tingginya teh adalah aktualisasi, ingin didengar. Karena dia tuh juga punya banyak hal yang pengen dia keluhkan. Sebagai apa? Nah, itu teh kalau alasan kamu sudah kuat. Kan? Ya ngomongin Simon Sineknya. Start with why, kemudian alasan kamu sudah kuat. Hauna naon hauna? Ya dengan bercerita apapun. Aktualisasi diri dengan bercerita. Watna naon? Nyin podcast. Produknya ya. Tiga udah tuh udah terpenuhi itu. Nah ini teh kalau kita ngomongin fundamental brand. Oh, ditarik ke kadinya nya. Eta mantep Fundamental brand, kita punya bangunan, kita punya bentuk akhirnya. Brand itu punya bentuk. Nah, tinggal kita kan punya sesuatu yang otentik. Ketika kita kembali pada story kita masing-masing, ini akan membuat kita menjadi otentik. Lawan ya, paginya. Lawan. Nah, kenapa sih harus kita teh kalau udah membangun segala sesuatu teh harus kembali pada dirinya supaya otentik? Nah, karena otentik mah, tadi ketika kamu otentik, kamu tidak akan dibandingkan dengan produk yang lain karena hiji-hijina jamun dina otak teh aya proses analogina semacam komputer. Lamun maneh ngan hiji-hijina file teh file baru. Tapi kalau kamu hanya ingin berbeda, lamun berbeda mah maneh akan tetap dibandingkan. Kamu cuman berbeda dari satu atau dua. Suruh itu gini, kalau filenya ada dua teh replace gitu. Nanti ke mana di replace deh kudu anyar, anu lebih jago, anu lebih ieu deui. Tapi mun mana hiji-hijina
Satu kelebihannya, kamu akan menjadi top of mind di kepala-kepala orang. Analogina semacam jika search engine Google gitu. Jadi kamu akan di page pertama di dalam setiap orang teh, karena eueuh deui di file baturna kosong eueuh. Oh, misalnya, aduh tengah malam lapar Indomie gitu. Pasti kepikiran nanti makan Indomie gitu misalnya. Nya Nahan teu lain gitu. Mie aja langsung Indomie. Mie aja langsung Indomie. Tak itu top of mind gitu kan. Top of mind. Aqua begitu kan. Di antara contoh, di antara program-program podcast yang seperti kamu itu eueuh deui, sehingga podcast nu kieu mah kudu kasih Imam Maldi. Kalau pengen nonton yang kayak begini, nah kudu ka. Eta guys. Mungkin Pak Egi gimana? Misalnya kadang orang juga terjebak pada diferensiasi produk. Agar supaya menjadi beda, itu kita melihat kompetitor atau kita lihat dulu diri kita baru menjadi beda. Ya, eta nu terjadi kesalahannya teh. Kalau kamu melihat kompetitor, ya akan saling kejar, kamu akan di yang tadi. Iya, cuman mana yang udah eta membedakan saeutik sehingga mana berbeda. Tapi lamun mana balik ka sendiri, urang mah lagi sepakat, kamu lihat kepada diri kamu, bahasan apa yang paling kamu kenal. Tong hayang jadi batur tadi, isunya bisa sama, tapi point of interest-nya, point of view-nya pasti beda karena ini mah kamu yang buatnya. Oke, meskipun misalnya teh lahirnya di tanggal yang sama. Betul. Jamnya mungkin hanya beda 1 detik aja, udah pasti beda. Udah pasti beda. Itu. Nah, kenapa pentingnya kita menjadi otentik? Karena society ini, kalau kita, nah ini permasalahannya, kalau kita nggak clear bisa mengidentifikasi diri kita, nggak clear mengidentifikasi kita itu sebagai siapa, maka nanti society yang akan melabeli kita. Dan ketika society melabeli kita, mengenalkan diri kamu, itu pasti salah. Dan akhirnya ketika salah, kamu akan menjadi pada kuadran anu noise sebutna. Jadi mana akan tidak terdengar. Karena sebenarnya kan ada kuadran noise teh aya red ocean yang blue ocean gitunya. Namun red ocean teh produknya mirip-mirip, masing maneh beda saat itu karena saking lobana nu jiga maneh tidak terdengar. Karena menarik gini, ada cerita gini. Dulu kan kita tadi cerita kita pernah pengen bikin agency lah gitu, Benny House. Kebetulan saat itu Imam yang ada di bagian ketemu klien, terus ngobrol, kita apa segala macam. Kebanyakan, jadi saat ketemu dengan klien itu, waktu pas kita coba cerita, kenapa sih bikin brand ini? Apa sih rasa yang pengen disampaikan supaya kenapa harus bikin kayak gitu ya, supaya misalkan nanti kita bisa visualize seperti ini, begini, atau misalkan perlu kita simplify atau kayak gini. Kok repot banget sih, gua kan cuma pengen bikin doang. Di situ tuh agak kaget nih. Sementara kan kita maksudnya untuk bikin satu brand, kita kan harus ngobrol, harus wawancara dulu, misalkan denger ceritanya, kita ngerasain feel-nya segala macam. Nah tapi kebanyakan entah ya, tapi dari pengalaman Imam tuh, setiap kali ketemu orang yang mau bikin brand, orang yang mau bikin usaha, bukan brand, orang yang mau bikin usaha, saat aduh saya butuh jasa branding nih, kata dia gitu. Tapi waktu kita datang, terus kita breakdown apa kebutuhan mereka, pasti langsung, kok lama banget sih? Emang nggak bisa ya, maksudnya kan cuma bikin logo aja mas, kok mahal banget sih? Kan gue tinggal gini. Tinggal vektor aja. Iya gitu maksudnya, apa sih tinggal gini. Akhirnya kan jadi mungkin growth-nya jadi agak jauh pas waktu lagi mikir gini. Makanya mungkin beberapa brand sekarang itu nggak pernah punya statement, karena ya udah banyak yang disimplify. Karena tadi misalkan tadi ngedengar kalau kata Peggy kan ada being empathic, orang tuh kan harus bagaimana brand ini tuh bisa ngerasa orang terwakili dengan brand ini, dengan brand ini misalnya. Kalau waktu itu kamu dibilang
kalau pakai sepatu Vans tuh kayaknya sebuah statement bahwa ini teh rebel gitu apa segala macam. Orang tuh skateboard. Ada statement di sana. Sedangkan sekarang dengan istilah sekarang PG banyak orang yang FOMO gitu maksudnya fear of missing out itu kalau kata orang-orang kan yang penting tidak lagi familiar dengan brandnya karena dia merasa kayaknya society supaya saya diterima kayaknya harus pakai ini, tapi bukan lagi menyesuaikan dengan dirinya. Dirinya tuh butuh jadinya ya tadi jadi akhirnya dirinya sendiri tuh jadi diduplikasi dengan society yang sekarang butuhnya ini jadinya kayak gini, akhirnya ke usaha-usaha pun jadi nggak yang penting saya mau bikin kayak gini-gini, tapi pas waktu disuruh di breakdown ngobrolin masalah brandnya apa segala macam jadi ngerasa ribet pengen jualan doang gitu apa segala macam ternyata pas waktu di kadang-kadang kita suka julid di belakang gitu paling nggak setahun tutup bener maksudnya tuh dia nggak kuat gitu maksudnya tuh makanya tadi menarik pas Pak Egy bilang begini berhubungannya dengan A B C D apa segala macam mungkin itu ya jika contoh kan prinsipnya tadi udah ada segitiga autentik empatik sama logik gitu ya sebenarnya itu yang kita perlu perkenalkan kepada dunia itu cuman itu tentang bentuk kita gitu. Ngomongin otentik itu seberapa asli sebenarnya kita itu dari maksudnya seberapa asli itu apa yang di dalam apa yang diucapkan apa yang difikirkan apa yang dilakukan memang dia itu ada di situ. Itu otentik. Jujurnya urusan kejujuran. Jujur kata dalam pengertian lainnya. Seberapa empati, kamu kan punya audien. Nah, seberapa kamu peduli? Artinya kita mendeteksi atau artinya kita tahu. Kita tahu bahwa empatik itu apa yang menjadi pain point-nya mereka. Abung yo ada sebenarnya boleh dibilang customer insight. Itu artinya titik pain point yang apa mereka itu. Kita peduli nggak apa core problemnya mereka. Nah itu seberapa peduli. Kalau ngomongin seberapa logis, omongan kita ini teh logis atau enggak? Bisa diikuti oleh mereka atau enggak? Jadi lain ngehayal gitu. Jadi memang logis, ini ada dasar teorinya, ini ada prakteknya harus seperti ini. Nah, itu yang intinya branding itu ngomongin itu. Kalau kita ngomongin otentik, kenapa tadi harus otentik tadi? Ya karena tadi pada dasarnya kalau udah kita pasti akan salah kalau diperkenalkan sama orang lain mah. Ketika kamu diperkenalkan dengan orang lain akan menjadi dimasuknya di red ocean yang sama hampir mirip-mirip dengan produk-produk lainnya. Daripada kamu didefinisikan orang lain, mending definisikan diri kamu sendiri. Udah pasti itu mah bener, udah kamu yang buatnya dan kamu yang tahu tentang diri kamu mah. Daripada tadi cerita tadi. Hasi kudu aya ngaran julukan. Manis sok kadang-kadang ngajulukan batur. Akan itu. Nah, mendingnya julukan sorangan tentang diri kamu itu mah udah pasti benar. Iya, benar-benar. Nah, ketika kamu menjuluki orang, itu berarti kan kamu juga tidak melihat ada ketidaksesuaian antara karakternya kuduna jigana lain gitu si eta mah. Nah, itu pun terjadi di society ini gitu. Jadi sebenarnya pentingnya shorthand itu juga menjadi penting kalau dalam tataran tong brand ilah orang menarik karena pergaulan orang dina musik banyak dina musik. Apa sih statement apa yang dilakukan oleh keningan brand sok jargon-jargonannya. Nah, kadang-kadang mereka juga nggak ngerti jargon itu berasal dari mana sih. Nah, jargon ini berasal dari values-nya. Values atau nilai atau intensi yang kemudian dideskripsikan. Dari deskripsi itu keluar sebutnya objektif. Apa yang menjadi tujuan si band itu. Dan kemudian ketika tujuannya disuling lagi tujuan band itu menjadi positioning statement. Atau positioning statement mendescribe atau sebut yang lainnya adalah brand intensi, niatnya.
Nah, gitu. Punya niatnya itu. Nah, itu yang menjadi jargon itu tadi. Jadi nggak bisa asal-asalan ya. Betul. Kasus kamu ketika ngomongin, nah hanya leban ngerti, ya memang karena orang masih memandang branding itu masih ngomongin masalah logo. Padahal seperti kita tahu bahwa itu hanya marking. Marking itu bentuk ekspresi visual saja, salah satu mungkin dari sekian banyaknya. Jadi kan tadi kita udah ketemu fundamentalnya si podcast ini, fundamental brandnya, isi brandnya. Kemudian isi brand itu bentuknya pasti ada bentuk yang terlihat, terdengar, dan terasa. Nah, itu disebutnya ekspresi dari sebuah brand. Ekspresi itu sebuah brand teh dalam kacamata yang lebih umum, brand identity. Ya. Yang menjadi karakternya. Yang mungkin kalau dalam terminologi yang suka dipakai advertising tuh atau brand agency itu menggunakan yang populer itu 12 archetype yang dari Jung. Oh, archetype ya. Archetype dari Jung. Ada caregiver, ada itu hasil dari yang binatang mana sebagai binatang naon. Bisa jadi itu, tapi archetype di sini yang 12 archetype itu tentang karakteristik ada caregiver, ada sage, ada macam-macam lah di sana tuh. Itu isi asalnya itu dari isi brandnya. Kemudian diekspresikan, oh karakterna kieu berarti visualna kudu kieu. Tulisan visualna kieu, voice tone-nya kudu kieu. Kan itu keluar geus voice tone-na, geus aya karakter voice tone-na juga kieu. Si perlu. Nah, ini tuh cuman di-clearkeun sehingga akhirnya jadi story dibungkus dalam story yang lebih komprehensif. Lebih jelas ya gitu. Lebih jelas. Nah, tadi akhirnya ketika kamu jelas mengkomunikasikan tentang podcast ini, orang yang merasa terwakili dalam pengertian, kan orang yang terwakili juga kamu itu kan banyak. Itu akan datang sendirinya. Kan pertanyaannya, ada nggak sih pola marketing yang nggak perlu jualan? Ada branding. Kamu dengan memperkuat clear story kamu, brand kamu akan calling sendiri. Lagi mahal ieunya. Tren? Iya, mahal, Tren. Seberapa mana? 500 juta. Ada. Iya. Jagongan kalau orang Jawa Timur nyebutnya jagongan gitu. Nongkrong gitu. Gitu. Oh, tapi berarti eratnya hubungannya sama psikologinya kalau pakai Jungian mah. Karena behavior ya. Pasti psikologi, ngomongin neuroscience, tadi terus ngomongin kalau lebih jauh lagi pada kuantum fisik gitu ya. Anjing fisika masuk fisikaku Ant-Man-nya. Ya karena apa yang tadi kita omongin semuanya adalah energi. Energi itu yang punya. Akhirnya kalau kita lihat bahwa akhirnya ekspresinya bentuk visual, bentuk voice tone, bentuk behavior, terus bentuk penciuman, itu semuanya resonansi. Resonansi, ngomongin resonansi, ya itu adalah kuantum mekanika. Jadi pasti di alam semesta ini mah, ya cek Einstein, cek si Tesla, everything is connected. Energi, vibrasi, frekuensi. Kalau kamu ingin berhasil atau pengen tahu mekanisme alam semesta, pelajari itu aja. Energi, vibrasi, frekuensi. Kan, iya mah kalau mau dijauhkan ya. Bagian terkecil dari partikel terkecil kalau tidak bisa dibagi lagi, partikel terkecilnya itu disebutnya dunia kuantum. Nah, partikel terkecil itu teh kan orang mengenal bahwa aya zat padat, zat cair, zat gas yang tidak terlihat. Itu sebenarnya semuanya itu diakibatkan dari bagian yang terkecil kita itu bergerak-gerak. Bergerak-gerak. Nah, yang bagian yang geraknya pendek dan fix itu menjadi zat padat. Jadi ya zat padat itu sebenarnya padat itu atau bergerak-gerak. Lagi cepatnya. Kalau
Bagian yang jaraknya jauh, fix jaraknya jauh, jadi liquid, jadi cair. Bagian yang geraknya itu atom yang geraknya tidak beraturan menjadi gas tidak terlihat. Oh. Dunia mangan eta dasar pembentuk materinya dari situ. Atom. Jadi iya hubungannya pasti energi. Nu mempengaruhi karena behavior, karena segala macam. Orang sepakat pagi atom mempengaruhi behavior orang terutama. Karena aya bumbu atom. Beda bumbu Sinti lain. Pecel lele. Nah, lu Batam. Ada bumbu kalau di Tasik tuh orang tuh Aida. Atom dan Aida teh lamun bahasa branding mah naon attention, interest, desire, action ya aja. Eta vibrasi. Asma vibrasi. Enggak soalnya. Karburator. Dan ternyata itu tuh cuma terjadi di Tasik atom Aida teh Pak Egi. Atom itu yang bikin makanan jadi gurih. Aida nuladana bubuk cabe. Gitu. Jadi mun meuli cimo bumbunya apa atom Aida. Orang pertama kali ke Tasik nggak ngerti atom Aida teh apa sebenarnya. Ternyata itu teh bumbu, nama bumbu. Sugan urang teh anjing. Aing nek meuli cimo we kudu diajar fisika ieu teh branding. Branding story. Karena si namanya atom, nama bumbunya, merakna gitu. Merakna karena naon eta? Naon? Beurit paling. Oh, suku kakinya Imam. Gitu. Kan ininya Pak Egi. Kalau misalnya apa sebegitu penting branding teh gitunya. Bahkan kalau misalnya ditarik lagi, kalau Mali lebih suka kayaknya nariknya teh bukan ke urusan profesional saja sebetulnya. Jadi lebih ke ningali ka diri orang sorangan karena kebanyakan kalau misalnya Mali lihat yang terjadi hari ini gitunya, walaupun itu teh nukilan sebenarnya ditinggali di medsos unggul atau apa. Kebanyakan orang teh nggak tahu kan dirinya sendiri teh siapa gitu. Jadi krisis identitas iyalah gitunya bahasa yang paling ini sekarang teh gitu. Dia nggak ngerti apakah dia teh harus menuju kemana. Gitunya. Kemana siapa teh kuduna kemana, melakukan apa dan lain-lain. Karena meureun ya nggak tahu, mungkin salah satunya juga mungkin karena kebutuhan yang mendesak dia membuat dia tidak menjadi pada porosna gitu. Tidak berada pada porosnya. Tapi mungkin tuh si Pak Egi lamun misalnya orang teh tersesat terlalu jauh ya Pak Egi. Anggap gini lah. Suka banyak yang gini soalnya kemarin teh. Mana kuliah di mana mah baheula sastra misalnya gitu. Nah, mana kikian? Apa korelasinya apa dengan mana melakukan? Karena kalau Mali karena dari dulu terbiasa berpikir emang dari dunia ieu mah pasti kabeh terkoneksi, tinggal maneh we kumaha carana neangan koneksi paling kuatna gitu. Misalnya nggak ya ilmu matematika aja sebetulnya yang membangun musik, sebenarnya kan musik teh matematis sekali misalnya gitu. Dan lain-lain. Tapi kan orang teh terbiasa untuk mematahkan itu gitu. Enggak, matematika teh harus yang serius, kerung gitu Pak Egi. Botak di sininya dan lain-lain. Enggak, sebetulnya matematika teh harus fun. Menurut orang mah, tapi enggak masuk tuh ke ide yang Mali punya teh, enggak masuk ke halayak ramai lah gitu. Karena geus di branding nah matematik teh gitu teh bahasan. Geus di branding nah matematik teh harus nu tekun diajaran teh matematik mah fun. Urusan angka teh mestinya tidak mengerikan urusan angka teh gitu. Nah itu teh nggak masuk. Tah kumaha carana ngabalikeun deui Pak Egi? Ya eta teh kan kieu sebenarnya mah. Ieu balik pembicaraan masuk kepada pembicaraan yang sangat filosofis. Ini nanti harus dipindahin dulu memorinya. Bisa 2-3 jam deh. Jadi sebenarnya mah intinya gila. Kunaon sih aya jelema nu susah. Kunaon sih aya jelema anu disebut bodoh jeung pinter. Kunaon sih jelema aya anu goodwillingnya nggak bagus. Atau goodwillnya tuh apa spiritnya kurang bagus gitu. Pengaruh tina naon? Apa lingkungan mungkin Pak Egi? Karena lingkungan yang kan katanya lingkungan membentuk manusia kan katanya begitu. Nah, namun nanti kalau cakrawala berpikir ya kita spesifik contoh di dunia kuantum sepertinya. Kenapa itu berpengaruh ya? Karena lingkungan itu mempengaruhi, menstimulasi tubuh kita, menstimulasi pikiran kita, menstimulasi kemudian pikiran mempengaruhi tubuh kita dan seluruhnya kesimpulannya frekuensinya akan berubah.
Nah, kenapa lingkungan itu menjadi penting? Padahal sebenarnya definisi tadi kunana hirup susah. Teu kudu dah sebenarnya jelema mah teu kudu susah. Da karena sebenarnya mah mudah. Kunaon jelema disebut pintar dan bodoh? Da nu pintar jeung nu bodoh. Sebenarnya subjektif kan itu mah ya. Hanya masalahna otak itu perlu latihan. Nah, dasarna otak secanggih-canggihnya ini yang aneh terjadi. Nah, otak itu sangat canggih, tapi orang ketika berbicara pada tataran narasi spiritual gitu, cenderung menjadi enggak aktif ya. Jadi contoh kira ngomongin bahasan ada hirup mah geus kieu nya santai we, atau ada orang mah ununya takdir urang jadinya hirup mah geus ditakdirkeun jadi kieu we berjalan. Coba lihat bandingkan nya lamun ngomongkeun Tuhan atau orang menyebutna Allah gitunya, memberikan kita modal yang secanggih-canggihnya dengan spek manusia yang paling canggih itu. Kenapa kamu berpikir bahwa takdir orang aya di dieu? Eta mah sia nu nyieunna. Tinggali modalna, manya Allah geus nyieun sakieu secanggihna, kamu masih berpikir di situ. Oke. Kenapa kamu merasa bahwa kamu tahu bahwa otak yang sangat canggih itu membutuhkan latihan untuk dia sampai pada optimalisasi terbaiknya. Eueuh jelema bodoh teh dan buat otak mah KBG bisa. Ya, betul. Tapi karena kamu malas dan kamu nggak tahu informasinya yang dipengaruhi lingkungan itu, sehingga kamu terbatas. Oh, jadi sebetulnya mah tentang balik lagi ke pola yang dia seharusnya geningnya kayak gini tadi gitunya. Itu mah tinggal dianya aja mau apa enggak meureun gitunya. Itu pada dasarnya karena kamu nggak tahu takdir kamu, kenapa kamu nggak berpikir ketika kamu sangat tidak tahu takdir kamu, maka yang terbersit dalam pikiran kamu, kenapa nggak ada pertanyaan, kita mungkin bisa menjadi apapun. Anjing itu closing statement-nya. Closing-nya Pak Egy, closing statement ya.